Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang klasifikasi makhluk hidup. Materi kelas 7 semester ganjil bersama saya Ibu Laila Suroya. Pada bab ini kita akan mempelajari ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Ciri-ciri benda di sekitar kita. Benda yang terdapat di alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Kalau benda hidup berarti terdiri atas komponen biotik seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup masih dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah benda tak hidup alamiah, yang merupakan benda yang berasal langsung dari alam, seperti tanah, batu, pasir, dan logam. Yang kedua adalah benda tak hidup buatan, yang merupakan benda yang dibuat atas campur tangan manusia, seperti meja, kursi, mobil, dan robot. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak atau berpindah tempat, baik sebagian atau seluruh tubuh. Yang kedua adalah peka terhadap rangsang, yaitu kemampuan untuk menanggapi rangsang. Yang ketiga bernafas, yaitu proses mengambil O2 dan mengeluarkan CO2 untuk proses pembakaran sehingga menghasilkan energi. Yang keempat adalah beradaptasi, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Yang kelima, memerlukan makan dengan tujuan untuk mempertahankan hidup, untuk menghasilkan energi, untuk pertumbuhan, dan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa yang merupakan hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh agar tidak membahayakan dan meracuni tubuh. Yang ketujuh, berkembang biak yang bertujuan untuk menghasilkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup suatu jenis agar tidak punah. Yang kedelapan, tumbuh dan berkembang. Tumbuh ini merupakan proses bertambahnya jumlah sel dan ukuran, sedangkan berkembang adalah proses menuju lengkapnya anggota tubuh atau disebut juga dengan proses menuju dewasa. Yang kesembilan, memiliki bahan genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pada pengklasifikasian makhluk hidup, nanti kita akan mempelajari tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, dan juga kita akan mempelajari tentang sistem klasifikasi dengan 5 kingdom. Klasifikasi dikotom. Sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sistem alami, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri morfologi dan anatomi secara alami. Yang kedua, sistem artifisial atau buatan, yaitu mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu dunia hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, sistem filogenetik, mengelompokkan berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar kelompok. Berikutnya adalah pemberian nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah yang bagus sesuai dengan sistem binomial nomenklatur. Memberi nama pada spesies dengan menggunakan 2 kata. Kata yang pertama menunjukkan marga, kata yang kedua menunjukkan spesies. Kata pertama diawali dengan huruf besar, kata yang kedua diawali dengan huruf kecil.
Seperti contoh Mangifera indica. Mangifera indica ini adalah tanaman mangga. Kata yang pertama, Mangifera, menunjukkan marga, sedangkan kata yang kedua, indica, menunjukkan spesies. Nama penemu. Nama penemu dapat disingkat dengan menulis huruf depannya saja. Contoh, Oryza sativa L. L besar yang A di belakang ini merupakan singkatan dari nama penemunya, yaitu Linnaeus. Kunci determinasi. Kunci determinasi bermanfaat untuk menentukan jenis kelompok atau nama hewan dan tumbuhan yang belum diketahui. Kunci determinasi sederhana dinamakan dengan kunci dikotom. Dalam pembuatan kunci dikotom perlu memperhatikan yang pertama, kunci dikotom menggunakan sifat morfologi sehingga mudah untuk diamati. Yang kedua, sifat morfologi tersebut dituliskan dalam urutan nomor. Setiap nomor terdiri atas 2 pernyataan pendek dan mudah dipahami. Yang ketiga, setiap pernyataan dalam satu nomor didahului kata yang sama, namun pernyataan pada nomor yang berurutan, misalnya pernyataan pada nomor 1 dan 2, tidak boleh dimulai dengan kata yang sama. Keempat, kedua pernyataan dalam satu nomor harus menunjukkan sifat morfologi yang berkebalikan. Yang kelima, kedua pernyataan dalam satu nomor tidak boleh memiliki makna relatif. Berikut adalah contoh kunci determinasi. Berdasarkan klasifikasi 5 kingdom, yang pertama adalah kelompok Monera. Ciri dari kingdom Monera ini tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu, dan mampu berkembang biak dengan pembelahan langsung atau amitosis. Yang termasuk kelompok Monera ini adalah bakteri dan cyanobacteria. Yang kedua adalah kelompok Protista. Ini ada 3, ada Protista mirip tumbuhan, ada Protista mirip hewan, ada Protista mirip jamur. Untuk yang Protista mirip tumbuhan dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki dinding sel yang klorofil, dan dikatakan mirip hewan karena memiliki alat gerak sehingga mampu bergerak. Dikatakan mirip jamur karena tubuh tersusun atas pupa. Kelompok fungi atau jamur, ada Zygomycotina, ada Ascomycotina, ada Basidiomycotina, dan ada Deuteromycotina. Untuk kelompok Plantae, ini dikelompokkan menjadi Bryophyta, ada Pteridophyta, ada Spermatophyta. Bryophyta atau tumbuhan lumut memiliki ciri tidak memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan floem, tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya, hidup di tempat yang lembab, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, daun hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Pteridophyta atau tumbuhan vakum memiliki ciri memiliki berkas pembuluh angkut xilem dan floem, memiliki akar, batang, dan daun sejati, habitatnya menempel pada pohon dan ada yang hidup di tanah, berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora, dan daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Untuk spermatophyta atau tumbuhan berbiji dikelompokkan menjadi 2, ada Angiospermae dan ada Gymnospermae. Sedangkan Angiospermae masih dibagi lagi menjadi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Berikut perbedaan tumbuhan Angiosperma atau tumbuhan berbiji tertutup dengan tumbuhan Gymnosperma atau tumbuhan berbiji tertutup.
berakar tunggang, batang memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar, bentuk tulang daun menyirik atau menjadi. Umumnya jumlah mahkota bunga kelihatan 2, 4, atau 5. Untuk kelompok Animalia dikelompokkan menjadi 2, ada invertebrata atau tidak bertulang belakang dan ada vertebrata atau bertulang belakang. Untuk invertebrata terdiri dari Porifera, yaitu hewan berpori, ada Coelenterata, hewan berongga, ada Platyhelminthes, yaitu cacing pipih, dan ada juga Nemahelminthes, yaitu cacing pipih. Annelida, cacing belang, ada Mollusca, hewan tuna, ada Echinodermata, hewan berkulit duri, dan ada Arthropoda, hewan berkuku. Untuk kelompok vertebrata ada Pisces, yaitu ikan, ada amfibi, ada reptil, ada aves, ada biot. Tidak terasa selesai sudah materi kita hari ini. Jangan